Santai Gan, santai. Emang tugas kita sudah selesai, tapi sekarang tugas lo untuk membunuh bos lo sendiri. Ataupun bos lo yang bakalan bunuh lo. Siapa yang kalah, bakalan mati. Dan siapa yang menang, bakalan kami masak. Cih, dasar licik. Kami licik. Siapa yang datang ke dunia ini tanpa rasa hormat? Dan siapa yang rela membunuh banyak binatang yang gak bersalah hanya untuk kehausan sementara? Lalu siapa yang membunuh banyak manusia langka yang bisa menjaga kesejahteraan rakyat di sini? Dan siapa yang mempunyai rencana untuk membunuh semua orang di negara ini? Cih, payah. Baru 3 malam gua di sini. Gak mungkin gua harus mati kan? Ya. Gua mempunyai rencana, yaitu menggunakan Jojo untuk menjadi umpan. Dengan begitu, Devan bakalan bunuh mereka semua. Cih, ide bagus. Sini nak, sebagai ucapan terima kasih karena telah ku kasih barang berharga itu. Lu harus mati demi gua sendiri. Kalau Miyake gak asing. Tapi, entahlah. Sekarang, kayaknya gelung itu harus gua ambil. Dan simpen di lemari. Mereka belum sadar juga. Lo sadar, udah gua kasih obat. Ngomong-ngomong, gua ada ke mama mereka aja melawannya. Cih, ya sudahlah. Yang penting mereka bisa sadar. Dan semoga aja sadar secepatnya. Sekarang aku mau mandi. Cih, kenapa si Jojo gak mengikuti arahan gua sih? Dasar, kayaknya dia gak pakai kalau itu dah. Karena sekarang kan jam sekolah. Hade, anjing. Kenapa gua harus ngasih itu sebagai hadiahnya coba? Tanpa itu, gua gak bisa apa-apa anjing. Kak, ada apa ya? Kok berdiri di tengah jalan? Kakak lagi ada masalah kah? Tidak ada apa-apa. Cuma kayaknya gua harus minta tolong sama lu. Oke. Tolong apa kak? Tolong puaskan nafsu gua. Cih, lagi gara-gara nafsu. Entah kenapa, gua kemarin pengen berhubungan tubuh bersama manusia. Di saat yang tepat, dia lewat. Dan gua menghipnotisnya untuk kepentingan gua sendiri. Terus sebelum dia pulang, karena kewajiban gua malah kasih kalung itu. Karena di saat itu, gua merubah fisiknya si Jojo jadi Tuan Revan. Anjing. Kenapa gua malah tertipu dengan rencana gua sendiri? Dan gua kira bakalan berguna tadinya. Ternyata enggak. Anjing. Hei, jangan terlalu mesum. Karena lu gak lama lagi bakalan mati. Masa di akhir hidup lu malah mikir gituan sih? Kenapa lu bisa mendengar suara hati gua, ha? Dia ini Lesi. Dia bisa mendengar suara hati siapapun dan bisa membedakan detak jantung, bohong atau tidak. Apa hubungannya dengan sabit yang dia pegang? Aneh.
Kenapa? Kamu malah jelasin kemampuannya. Tak kenapa-napa. Lagian yang kubilang kan cuma 2. Dan dia gak lama lagi bakalan mati. Jadi tenang saja. Cih, oke. Cukup kenal aja. Sekarang, gua ambil keputusan. Yaitu keputusan kedua. Gua bakalan bunuh kalian semua dan lepaskan bos. Kenapa banyak sekali ya? Mana mungkin gua bisa bunuh mereka semua? Kalau cuma 2 mah, gua ladenin. Dan masih bisa gua cari cara. Lah ini, mereka berlapan. Gak mau tak? Mana bayarannya gak sesuai lagi? Dan lagi mereka kuat-kuat semua kelihatannya. Cih, dasar bodoh. Anjir, kemana mereka bertuju? Dan kok bisa ada seorang lagi? Yang bahkan hawa auranya lebih mengerikan. Oh, gua ngerti. Yang vampir mereka berdua doang. Dan mereka bertujuh tadi sudah lari karena mereka merasakan ancaman dari vampir cowok ini yang begitu kuat. Oh, ya, masuk akal. Pasti mereka yang tadi itu pemenuh bayaran juga. Nah, sekarang vampir cewek itu pasti bakalan laporin kejadian yang tadi, yang dimana dia dikeroyok oleh 7 orang. Tapi bentar, itu monyet biru, vampir juga gak sih? Bego banget gua. Oke, pasti vampir cewek itu bakalan laporin hal itu ke cowok itu. Mungkin itu bosnya. Dan habis itu pasti monyet yang tadi bisa dibangkitkan oleh bos ini. Mereka bertarung. Apaan sih ini anjir? Jadi cowok itu musuhnya juga? Gak mungkin sih. Karena auranya dia sama kayak aura si cewek dan cowok baju biru tadi. Dalam artian, benar gua. Mereka bertiga vampir. Nah, ya. Pasti itu cewek bakalan dibunuh oleh bosnya karena gak becus. Cihaha. Oke, mantap. Sekarang kesempatan emas buat gua bunuh mereka berdua. Tuha ite jita bublo. Tuha kre hotan ubah. Anjing. Pasti mobil dari Aceh. Bek tau tak kenal. Yang bermakna bek tau tak kenal. Dan kalau bahasa di sini, jangan dekat-dekat ke sini. Kalau dibaca sama orang di sini, pasti kirain bahasa Inggris anjir. Padahal bahasa Aceh. BTW jauh banget ya di antar barangnya. Sampai beda universitas aja. Dia antar atau ambil ya? Siapa tahu lagi nyari barang buat bantu korban bencana. Iya, masuk akal sih. Tapi gua gak tahu pasti. Karena aksesnya putus total. Bisa jadi ini mobil sudah lama di luar Aceh dan sudah sering di negara universitas ini. Bre, lu pasti senang sih. Hah? Senang kenapa? Gak lama lagi kita pulang karena hari ini ada acara di kerajaan. Makanya kita dicepetin pulangnya. Anjay, serius? Yoi. Alhamdulillah. Tidur pun sodap nih. Syahaha.
aku harus bunuh Anda. Dit, dia siapa?